Halo, selamat pagi menjelang siang. Apa kabarnya? Kali ini Ibu kembali membawa satu video pembelajaran dari subtema 3. Dan video kali ini di muatan IPS. Boleh kamu lihat di subtema 1 2 kita belajar apa IPS. Nah, sekarang kita mau melanjutkan pembelajaran tersebut, yaitu peran teknologi dalam perubahan masyarakat di bidang ekonomi. Sekarang kita di bidang ekonomi ya. Peran teknologi dalam perubahan masyarakat di bidang ekonomi. Nah, yang pertama kita lihat itu adalah peran teknologi dalam kegiatan produksi. Produksi itu artinya menghasilkan suatu barang ya atau jasa. Jadi apa peran teknologi dalam kegiatan produksi? Mari kita lihat. Nah, yang pertama, kita melihat kegiatan produksi, itu beras ya, menghasilkan beras, produksi beras sebelum menggunakan teknologi, agar nanti kita bisa membandingkannya dengan setelah menggunakan teknologi. Nah, yang pertama di sini aktivitas membajak sawah. Membajak sawah itu menggunakan tenaga kerbau, bisa juga dengan tenaga kerbau lembu ya atau sapi. Namun kalau hasil yang akan didapatkan sawah yang dibajak oleh kerbau itu dalam satu hari tidak begitu luas. Kenapa? Karena kerbau itu hanya bisa bekerja mulai jam 8 sampai paling lama jam 11 siang, karena dia akan keburu lapar dan tenaganya habis, dia butuh istirahat. Nah, kalau satu hari misalnya yang bisa dikerjakannya hanya 20 kali 20 meter, nah berarti untuk mengerjakan sawah seluas 1 hektar, kita nggak tahu lagi berapa hari lagi ya kerbaunya akan bekerja. Nah, setelah sawah dibajak oleh kerbau, mari kita lihat sawah itu akan ditanami ya, akan ditanami padi. Nah, proses menanam padi ini pun yang digunakan adalah tenaga manusia. Sampai sekarang ini masih berlaku ya. Kalau ini sampai sekarang masih berlaku, sebetulnya sudah ada alat teknologi untuk menanam padi di sawah. Namun di negara kita di Indonesia hanya di daerah tertentu yang bisa menggunakan itu. Belum menyebar alat teknologi yang bisa menanam padi secara langsung. Nah, dan kalau ini pun tenaga manusia digunakan menanam padi ini terbatas luas tanah ya, luas sawah yang ditanami padi, ya. Karena manusia juga akan capek. Jadi untuk mengerjakan beberapa luas dibutuhkan waktu yang agak lama. Dan setelah padi ditanam, padi berkembang dan padi siap dipanen, dan ketika padi sudah dipanen, nah kegiatan untuk memisahkan bulir padi dari tangkainya ini pun masih dilakukan manual pada waktu dulu ya pada waktu dulu. Nah, yang ini kita bisa bayangkan berapa waktu yang dibutuhkan untuk memisahkan bulir padi ini dari tangkainya. Karena yang dipakai adalah tenaga manusia. Tentu dibutuhkan waktu berhari-hari, apalagi padinya banyak. Nah, tidak bisa dalam waktu yang singkat ya untuk memisahkan bulir padi dari tangkainya, karena harus dipukul dia ke kayu ini sehingga bulir padinya lepas dari tangkainya. Habis dari sini, proses selanjutnya itu adalah proses memisahkan padi dari kulitnya. Kalau pada zaman dulu proses memisahkan padi dari kulitnya itu ditumbuk ya, padinya ditumbuk sehingga kulitnya terkelupas, terpisah dari biji padi, yaitu menjadi beras. Dan ini sangat membutuhkan waktu yang sangat lama ya, waktu yang sangat lama. Tidak bisa seperti yang kita harapkan. Jadi kalau beras yang dibutuhkan sangat banyak, nah akan susah kalau proses pemisahan padi dari kulitnya dilakukan seperti ini, menumbuk. Ya, ini sebelum ada teknologi. Setelah itu baru dihasilkan dia beras. Nah, untuk menghasilkan mulai dari membajak sawah sampai menghasilkan beras ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Coba dibayangkan, padahal kebutuhan manusia akan beras semakin meningkat. Kalaulah cara ini yang masih tetap digunakan, maka bisa-bisa kita akan menjadi kelaparan, tidak makan, tidak bisa mengkonsumsi nasi ya. Nah, inilah kegiatan produksi beras sebelum menggunakan teknologi. Sekarang kita lihat dia setelah
menggunakan teknologi, kegiatan produksi beras dengan menggunakan teknologi. Nah, kita lihat. Kalau tadi awalnya sawah dibajak dengan kerbau, sekarang sawah dibajak dengan mesin, yaitu traktor namanya. Dan kalau menggunakan mesin ini, nah ini pengalaman ya. Ibu lihat, ibu tanya-tanya kalau petani katanya satu mesin ini satu hari bisa 1 hektar. Nah, bisa dibayangkan ya berapa luas itu yang mau diolah tanahnya di traktor sawahnya dibandingkan dengan kerbau. Kerbau itu satu hari itu palingan 1 rantai ya. Sedangkan ini satu traktor ini ya namanya, atau dengan menggunakan alat teknologi ini sawah yang dibajak itu bisa luas ya, dalam satu hari itu bisa 1 hektar itu selesai. Nah setelah itu, nah ini yang ibu dikatakan tadi, menanam padi dengan alat teknologi ya, dengan mesin, dia bisa cepat mengerjakannya, tidak seperti menggunakan tenaga manusia. Tidak seperti menggunakan tenaga manusia ya. Terus yang selanjutnya, nah memisahkan bulir padi dari tangkainya juga digunakan dengan mesin, dan ini cepat kerjanya ini ya, dengan mesin dia cepat, tidak seperti dengan cara manual yaitu memukulkan tangkai padi ke papan tadi. Ini bisa cepat selesai. Setelah itu, nah untuk memisahkan kulit ari padi dengan biji padinya yang itu beras digunakan juga mesin. Apalagi zaman sekarang ya, ini mesin ini sering kalian lihat kan, mesin ini sampai ke depan rumah juga sudah datang ya. Jadi manusia semakin dipermudah. Jadi ini satu goni bisa 1 jam dia. Bayangkan dengan menumbuk. Kalau menumbuk satu goni itu mungkin 2 hari baru bisa ya menjadi beras. Kalau ini satu goni 1 jam. 1 hari bisa, kalau di kilang-kilang padi terkenal itu, kilang-kilang padi besar itu 1 hari bisa berton-ton padi yang digiling ya. Dan setelah itu menghasilkan beras. Nah, beras yang dihasilkan pun tidak sedikit lagi, tapi sudah sangat banyak sehingga kebutuhan manusia akan beras bisa terpenuhi. Nah, itulah perbandingan kegiatan produksi beras dengan menggunakan teknologi dan sebelum menggunakan teknologi ya. Yang selanjutnya, peran teknologi dalam kegiatan distribusi. Nah, distribusi itu artinya menyebar barang, menyalurkan barang, menjual hasil produksi itu ya. Mari kita lihat. Nah, kalau pada sebelum ada teknologi, alat transformasi yang digunakan untuk mendistribusikan hasil produksi itu adalah seperti ini. Perahu nelayan, rakit, beca, dan delman. Nah, coba kita bayangkan berapa besarlah barang, berapa banyaklah hasil produksi yang bisa dibawakan oleh ini, dan seberapa jauhlah bisa dijangkau. Tentu hasil produksi itu yang bisa didistribusikan itu tidak sesuai dengan kebutuhan manusia ya, dan daerah jangkauannya pun tidak bisa jauh-jauh, tentu hanya di seberang sungai, misalnya ini seberang sungai, atau di pinggiran pantai, seperti ini daerah sekitar tetangga kita. Dan yang muatannya pun, banyaknya hasil produksi pun yang dibawanya tentu tidak sesuai yang kita harapkan, harus hanya sedikit-sedikit yang bisa didistribusikan ya. Nah, sekarang setelah proses distribusi dalam kegiatan ekonomi setelah adanya penemuan teknologi dalam transportasi. Nah, ini ya, ini proses memproduksi suatu barang dan mendistribusikannya. Mari kita lihat di sini. Di sini ada memproses produksi suatu produk makanan dan mendistribusikannya. Dia menggunakan mobil, pesawat terbang, bisa juga kapal ya, kapal laut, dan tentu akan cepat dia. Dan muatan dan banyak barang pun, barang produksi yang dibawa itu sangat banyak, tidak sedikit-sedikit lagi. Nah, diproduksikan ke dalam satu tempat dan setelah itu disebar oleh sales ini,
disebar ke pasar tradisional maupun ke mall atau pasar modern. Nah, dari situ baru dijual lagi langsung ke konsumen. Nah, prosesnya ini tidak membutuhkan waktu yang lama ya. Kalau pesawat terbang dari Jakarta ke Medan palingan satu jam. Nah, coba dibayangkan kalau menggunakan perahu, menggunakan kapal biasa. Ya, berapa hari? Mungkin 1 minggu di perjalanan. Kalau menggunakan kapal biasa ya. Nah, ini dari sini kita lihat bahwa kegiatan ekonomi itu sangat terbantu dengan adanya penemuan teknologi dalam bidang transportasi. Oke? Nah, di sini ada latihan di buku latihan tema. Di sini beragam hasil produksi. Bisa aja misalnya produksi sepatu, produksi makanan, produksi pakaian. Nah, sebelum ada alat transportasi, bagaimana dia kehidupan masyarakatnya? Dan setelah ada alat transportasi, bagaimana juga? Ini ya, diisi nanti kolomnya ini ya. Nah, maksudnya ini beragam hasil produksi. Setelah ada alat transportasi untuk mendistribusikannya, bagaimana kehidupan masyarakatnya? Dan sebelum ada alat transportasi mendistribusikannya, bagaimana kehidupan masyarakat? Tentu berbeda ya. Kalau sebelum ada, tentu barang itu tidak semua bisa kita terima. Ya, iya bukan? Hasil produksi itu tidak bisa kita terima sebelum ada alat transportasi, tidak menyebar hasil produksinya. Tapi setelah ada alat transportasi, barang yang diproduksi itu bisa menyebar merata di seluruh daerah. Itu contohnya ya. Terus yang kedua, di sini ada penemuan mobil, laptop, dan telepon. Bagaimana dampak dari penemuan ini terhadap bidang ekonomi? Nah, oke. Itu kamu kerjakan. Informasinya dicatat di buku catatan tema dan latihannya dikerjakan di buku latihan tema. Oke? Baiklah. Terima kasih Ibu ucapkan ya dan selamat belajar.